Terima kasih banyak atas kesempatannya, Bapak Idianto PhD. Baik, Bapak Ibu hadirin sekalian, sungguh hal yang sangat teramat membuat kami bahagia saat ini, khususnya saya, adalah bisa berada dalam forum ini bersama-sama dengan guru-guru kami, yang semoga senantiasa sehat, Prof. Endang, Prof. Effendi, juga semua panelis ini semua kakak-kakak saya. Semoga sehat selalu ya Pak Yoga, Bu Gia, Pak Arif, dan Bu Gini. Dan tentu masih ada banyak lagi guru juga saudara-saudara kami di dalam ruang Zoom ini yang mohon maaf belum bisa disebutkan satu persatu. Salam hormat untuk semua guru-guru kami, salam sayang untuk semua saudara-saudara seperjuangan, dan salam kasih untuk semua hadirin yang berbahagia. Ini merupakan forum ilmiah yang nampaknya baru pertama kali digelar ya di Indonesia dalam bentuk diskusi panel, khususnya mengenai membaca. Saya jadi teringat di Amerika ketika tahun 2000 di bawah National Institute of Child Health and Human Development di Department of Health and Human Services. Jadi saat itu untuk pertama kalinya dalam sejarah pemerintah federal di bawah Presiden Bill Clinton dan juga Kongres Amerika Serikat meminta para ilmuwan, guru, administrator, dan para teacher educator melakukan sebuah penelitian bersama mengenai membaca. Dan saat itu dinamakan dengan National Reading Panel yang bertujuan untuk memahami kondisi aktual dunia pendidikan mengenai pengajaran membaca. Jadi dari NRP tersebut itu diperoleh sebuah temuan yang dijadikan dasar bagi sekolah-sekolah di Amerika Serikat untuk memperbaiki kualitas pengajaran membaca. Dan NRP tersebut, NRP reportnya itu telah diterjemahkan ke dalam berbagai bahasa berupa ringkasan dokumen, kebijakan pendidikan, dan juga desain untuk bahan kurikulum. Dan semoga kegiatan kita kali ini juga akan menjadi cikal bakal dari hal besar nantinya. Terima kasih banyak kepada Departemen Pendidikan Luar Biasa UM yang telah menginisiasi terselenggaranya diskusi ilmiah ini, di mana para akademisi, praktisi, dan bahkan pemerhati pendidikan khusus, juga pendidikan umum ini dapat berkumpul bersama, berdiskusi bersama. Ini merupakan sebuah lompatan yang luar biasa ya. Semoga hasil dari diskusi panel ini nantinya dapat kita follow up lebih jauh, apakah itu berupa kolaborasi riset atau lain sebagainya. Amin, mudah-mudahan. Baik, Bapak Ibu semua, saat ini kita akan bersama-sama menelaah bagaimana proses membaca pada seorang anak disleksia. Jadi data dari National Center of Learning Disabilities, 85% dari SLD ini termasuk disleksia. Jadi disleksia itu sebagian besar ya, jumlahnya sangat besar gitu. Jadi sebagian besar dari SLD adalah disleksia. Dan jelas sekali bahwa anak dengan disleksia ini memiliki hambatan dalam membaca. Bapak Ibu, di sini kita bisa melihat it is rocket science ya. Jadi kita lihat di belakang ini, wah, rumus-rumusnya luar biasa. Menurut Elizabeth dan kalau tidak salah Marianne dari Center for Reading and Language Research ini menyatakan bahwa membaca dapat dianalogikan seperti ilmu mengenai roket atau to conducting a symphony. Jadi Bapak Ibu, saat ini di sini adakah yang sudah menguasai ilmu mengenai pembuatan roket atau ada yang bisa memimpin orkestra? Saya yakin rasanya banyak dari kita semua menjawab tidak. Namun selama ini kita berharap anak-anak ya telah menguasai serangkaian keterampilan yang canggih ini pada usia 7 tahun. Literasi telah mengakar begitu kuat pada budaya kita sehingga kita sering mengabaikan bahwa ada kemampuan kognitif kompleks yang diperlukan dalam keterampilan membaca. To be a successful reader, seorang anak ini harus dengan cepat mengintegrasikan berbagai macam sirkuit pada beberapa area otak. Ini bisa kita lihat ya Bapak Ibu. Jadi dengan akurasi dan kecepatan yang luar biasa.
Rangkaian membaca ini terdiri dari sistem saraf yang mendukung setiap level language, mulai dari fonologi, kemudian morfologi, sintaksis, semantik, serta proses visual dan ortografis. Termasuk juga ada working memory, attention, motor movement, dan comprehension. Jadi kita lihat gambar ini, apakah sederhanakah proses membaca? Nah, bagaimana Bapak Ibu, apakah membaca proses yang sederhana? Secara sederhana, membaca adalah tadi juga seperti yang disampaikan oleh Pak Yoga, memaknai bacaannya secara sederhananya. Ini merupakan serangkaian kemampuan yang harus dimiliki oleh seorang anak sampai akhirnya mereka dikatakan memiliki keterampilan membaca. Bisa kita lihat di sini mulai dari word recognition. Jadi kalau di kita dikenal dengan membaca permulaan, bagiannya mulai dari letter sound knowledge, ya, kemudian accurate word decoding. Tadi ada Pak Yoga beberapa kali mengatakan mengenai decoding, kemudian automatically decoding. Jadi setelah anak sudah bisa membaca secara akurat, dia juga harus fluent, harus lancar juga membacanya. Kemudian di bagian pemahaman, di language comprehension, dikenal kalau di kita ini membaca lanjut ya, atau membaca pemahaman. Ini terdiri juga dari beberapa tahapan, ada active writing, word meaning, jadi mulai mengkaitkan pemaknaannya, memahami sentence, struktur kalimat, kemudian bagaimana making inference, kemudian comprehension, monitoring, understanding text structure. Ini sangat luar biasa ya tahapannya yang simbol tertulis. Simbol apa? Simbol bahasa lisan. Jadi kita tahu bahwa kita bicara seperti ini mengeluarkan bunyi dari rongga mulut yang berupa bunyi-bunyian, ya, yang bunyi-bunyian tersebut disepakati bersama dan memiliki makna sehingga dapat dijadikan alat komunikasi. Kemudian ada aturan-aturannya yang tadi menetapkan aturan-aturan dari bunyi-bunyian tersebut dinamakan dengan linguistik ya. Jadi linguistik ini aturan mengenai bunyi bahasa lisan. Kemudian dalam penulisan simbol bahasa lisan juga ada aturannya yang dinamakan dengan ortografi. Jadi dari definisinya, ortografi ini merupakan sistem ejaan suatu bahasa atau gambaran bunyi bahasa berupa lisan atau lambang, bahasa tulisan ya atau lambang. Jadi meliputi ejaan, kapitalisasi, pemenggalan kata, serta tanda baca. Nah, di dalam linguistik itu ada terbagi kedua, ada mikro dan makro. Pada linguistik mikro ini yang berperan banyak ya dalam keterampilan membaca, yaitu mulai dari fonologi, morfologi, sintaksis, semantik, serta proses visual dan ortografis juga ditambah dengan working memory. Nah, untuk working memory nanti kita akan bahas lebih rinci. Kemudian dalam makro, yaitu ada beberapa hal dan ini biasanya di luar dari kajian kita. Kemudian apa yang terjadi pada anak disleksia? Banyak hasil penelitian mengatakan bahwa anak disleksia ini memiliki defisit pada kemampuan fonologi dan atau rapid automatic naming, RAN. Nama awal saya RAN,
tinggal tabati. Ran. Nah, jadi mereka kesulitan dalam memahami bunyi bahasa lisan atau kesulitan dalam menamai simbol visual dengan cepat. Ini ya bagian ran. Jadi pertama itu mereka mengalami defisit fonologi dan defisit ran. Jika phonological awareness dan ran ini keduanya mengalami defisit, maka disebut dengan double defisit. Jadi di mana anak-anak ini akan mengalami kesulitan membaca yang lebih luas dibanding dengan anak-anak yang memiliki defisit tunggal, misalnya hanya pada phonological awareness-nya saja atau hanya pada RAN-nya saja. Nah, defisit RAN itu biasanya merupakan prediktor dari kemampuan membaca permulaan. Mohon maaf, yang untuk defisit fonologi ya. Kemudian yang defisit RAN ini berkaitan atau merupakan prediktor dari membaca pemahaman. Jadi jelas jika anak disleksia mengalami defisit di kedua ini, mereka akan sulit mempelajari bagaimana membaca permulaan dan bahkan juga membaca pemahaman. Jadi ketika anak disleksia mengalami hambatan dalam phonological awareness, mereka itu akan berdampak pada kemampuan decodingnya yang merupakan dasar dari keterampilan membaca. Tadi juga Pak Yoga ada menyebutkan beberapa kali ya mengenai decoding, nampaknya ada yang memang proses membaca seperti itu ya, hanya bedanya pada anak autism atau anak SLD. Kemudian decoding ini merupakan kemampuan menghubungkan atau mengkaitkan bunyi bahasa lisan dengan simbolnya. Nah, dalam decoding ini menggunakan kemampuan fonologi dan juga kemampuan ortografi. Jadi ketika anak dapat melakukan decoding dengan baik, maka anak akan mampu membaca kata dengan tepat ya atau akurat. Kemudian pada defisit RAN ini mengacu pada kemampuan untuk menyebutkan secepat mungkin rangkaian stimulus visual yang sangat familiar. RAN juga sangat berkaitan dengan keterampilan membaca. Jadi tahapan lebih lanjut dari membaca tepat ya. Atau tadi ya, setelah decoding itu mereka harus masuk ke tahap fluensi. Nah, RAN ini memerlukan beberapa koordinasi dari beberapa subproses ya, seperti ada atensi, kemudian fonologi, kemudian ada ortografi, memori, juga ada motorik ya, kalau tidak salah, dan ya motorik. Nah, ada penelitian yang menyatakan jadi kemampuan RAN ini ya tidak berdiri sendiri ya, tapi disusun juga dari beberapa kemampuan yang lainnya. Tadi berkaitan dengan yang memori itu juga ada beberapa, ada working memory, ada short term memory, dan juga ada long term memory. Nah, RAN seringkali dikaitkan dengan working memory. Jadi ada penelitian yang menyatakan ketika working memory-nya baik, maka akan sangat mendukung kemampuan RAN-nya. Nah, kita bisa lihat di sini bagaimana seorang anak ini dapat memproses informasi yang akan masuk dalam ingatan. Jadi mulanya stimulus itu masuk pada infra atau sistem saraf sensorik ya untuk kemudian diingat. Di sini di saraf sistem memori ya. Jadi di sini ada dinamakan sistem memori, biasanya hanya mampu mengingat 3 hingga 7 item ingatan dan dengan waktu maksimal itu 3 detik. Jadi jika tidak ada atensi di dalamnya, maka informasi yang masuk pada sistem sensorik tadi dalam waktu 3 detik itu langsung dilupakan ya dan tidak diproses lebih lanjut. Kemudian jika kita melibatkan atensi di dalamnya, maka proses akan berlanjut pada sistem yang kompleks yang disebut dengan working memory yang di bagian tengah ini. Nah, working memory pada dasarnya merefleksikan sebuah bentuk memori, tetapi lebih dari sekedar memori yang biasa. Jadi working memory ini merupakan memori yang bekerja untuk melayani proses kognitif kompleks. Working memory memiliki multikomponen atau sebuah kumpulan proses interrelasi yang menyertakan beberapa fungsi kognitif penting. Jadi kalau dianalogikan, working memory ini digambarkan sebagai misalnya meja kerja di mana informasi disimpan sementara dan nanti akan diproses secara aktif. Working memory juga dikatakan sebagai meja kerja yang kecil, jadi hanya 7-9 potong informasi yang dapat disimpan
hingga maksimal 15 detik. Jika informasi ini tidak diproses secara aktif, maka informasi tersebut juga akan lenyap. Nah, ketika kita memahami dan memaknai secara sadar apa yang kita pikirkan atau kita pelajari, maka informasi ini dipindahkan ke memori jangka panjang yang disimpan secara permanen. Jadi simpulannya, suatu informasi yang masuk itu pertama kali melewati sensory memory dan akan disimpan lebih lanjut pada working memory jika ada pelibatan atensi di dalamnya. Ketika informasi sudah masuk dalam working memory, ini perlu dimaknai dan difahami, maka nanti akan masuk pada ingatan jangka panjang. Sedangkan untuk anak-anak disleksia, mereka memiliki masalah di proses kerja working memory-nya. Jadi kita bisa lihat lebih jauh di sini mengenai working memory. Model Bedley mengklaim bahwa working memory ini terdiri dari 3 komponen, yaitu central eksekutif atau eksekutif pusat, dan 2 subsistem yang lain, yaitu phonological loop dan visual spatial sketchpad. Ya. Kemudian central eksekutif ini bertanggung jawab atas bagaimana dan kapan kedua subsistem ini digunakan, ya, antara di samping ini ada phonological loop-nya dan visual spatial. Nah, central eksekutif ini digambarkan memiliki 3 tugas utama. Jadi pertama itu memfokuskan perhatian seseorang pada tugas tertentu dengan dan mencegah gitu dari gangguan tugas lain, ya. Bagaimana mereka bisa fokus pada satu tugas dan tadi mencegah dari gangguan-gangguan tugas lain. Kemudian kalau yang kedua itu mengendalikan pembagian perhatian. Jadi central eksekutif ini membantu seseorang ketika bekerja pada beberapa tugas dalam waktu yang bersamaan. Dan yang ketiga itu switching, yaitu menentukan tugas yang berprioritas tinggi dan harus difokuskan pada satu waktu tertentu. Komponen kedua tadi setelah central eksekutif dalam working memory ini ada phonological loop. Jadi bertanggung jawab atas informasi berupa auditory, misalnya bunyi bahasa lisan, spoken language. Phonological loop ini berfungsi menyimpan informasi verbal. Kemudian komponen ketiga adalah visual spatial sketchpad tadi. Kemampuan ini bertugas untuk menjaga informasi berupa visual dan spasial. Di selanjutnya ada di tengahnya, ini merupakan komponen penyangga. Jadi dinamakan episodic buffer, ya, atau buffering di bagian tengah, ya, yang bertugas itu menggabungkan informasi saat ini yang ada dalam working memory dengan informasi yang ada di memori jangka panjang. Jadi episodic buffer berfungsi sebagai penerjemah sehingga informasi dalam 2 subsistem, yaitu phonological loop dan visual spatial sketchpad, ini dapat terintegrasi. Jadi episodic buffer ini mengintegrasikan informasi berupa auditory dan visual, jadi semacam penghubung, ya. Kemudian bagaimana cara working memory bekerja dalam aktivitas membaca? Kita tahu bahwa aktivitas membaca ini berupa informasi auditory dan visual. Jadi nampaknya semua komponen akan bekerja dengan bersamaan. Misalnya, kalau kita melihat ada tulisan kucing, gitu. Nah, working memory akan mengatakan pertama, saya lihat itu adalah huruf K. Karena ada huruf setelahnya dan nanti akan disatukan, maka huruf K ini bunyinya akan menjadi bukan K, ya, tapi digabungkan dengan yang lain, misalnya K. Nah, nanti digabungkan dengan huruf apa. Baik, simpan itu, ini yang bekerja dalam working memory. Selanjutnya ada huruf U, bunyinya tetap U, karena kalau vokal nama huruf dan bunyi hurufnya sama. Kemudian digabungkan dengan K tadi, jadi ku. Jadi bukan kau, tahan itu, ini masih bekerja working memory-nya. Selanjutnya ada huruf C, bunyinya tahan itu. Kemudian ada huruf I, bunyinya tetap I, digabungkan dengan bunyi sebelumnya menjadi ci. Ingatan ku dan ci itu masih disimpan. Kemudian berlanjut dengan huruf N dan G, bunyinya menjadi eng. Sekarang kembali dan panggil ketiga bunyi tadi secara berurutan. Ada ku, ci, eng. Kemudian blending ketiga bunyi tersebut secara bersama-sama menjadi kucing.
Mohon maaf, saya lupa mencet. Kemudian jika kucing adalah kata yang familiar, ingatan jangka panjang ini akan mengambil asosiasi ya dengan kata kucing dalam bentuk gambar atau pengalaman yang berkaitan dengan kucing. Tadi fungsi dari episodic buffering ini ya. Ini proses memaknai tulisan kucing sehingga akan membantu memperkuat simbol dan bunyi untuk kata kucing dalam ingatan jangka panjang. Jadi masuklah di jangka panjang. Nah, dalam aktivitas membaca, otak ini melakukannya begitu cepat sehingga kita hampir tidak menyadari proses panjang dan kompleks tersebut. Namun apa yang terjadi dalam working memory yang tadi itu memiliki beberapa peluang untuk salah langkah. Jadi dalam membaca kata kucing, siswa harus menggunakan working memory untuk pertama mengingat huruf atau simbolnya secara benar, kemudian menghubungkan simbol dengan bunyi, dan itu juga harus tepat. Kemudian mengingat urutan huruf konsonan dibunyikannya itu kan tidak sama seperti nama hurufnya ya. Dan eng juga dibunyikannya n dan g gitu dibunyikan menjadi eng. Itu kan aturan ortografi yang semua itu harus diingat gitu ya oleh anak. Kemudian menahan bunyi ya, menyimpannya, kemudian nanti memanggil kembali itu kan dalam jeda kalau lebih mungkin dari 3 detik atau tadi 7 detik ya yang disimpan di sensory memory dan short term memory itu bisa lenyap gitu ingatan tadi. Kemudian nanti mengatur ulang semua bunyinya dengan sesuai urutannya, menggabungkan semua bunyi dengan cepat dan akurat. Nah, ini proses yang begitu kompleks yang terjadi pada otak anak. Nah, dalam proses membaca ini, kemampuan phonological loop dan visual spatial sketchpad ini bekerja dengan bantuan episodic buffer yang mengintegrasikan simbol dengan bunyinya dan juga ada central executive. Nah, ia bekerja sangat keras untuk memilah harus fokus kemana, mengabaikan input sensori yang mana. Karena ketika membaca bisa saja banyak input sensori yang lain, misalnya ada suara-suara yang lain, terus ada melihat yang lain, gitu. Sehingga beralih fokus kemana dan menentukan mana yang prioritas yang harus dikerjakan, yang itu dijadikan fokusnya. Kemudian ya tidak cukup, anak hanya mampu melakukan decoding dengan baik, tapi juga harus fluent, lancar, cepat, sehingga ketika ada tulisan kucing, ini anak dengan sekilas tahu itu tulisan kucing. Jadi apa karena sudah masuk ke memori jangka panjang, jadi ada yang dinamakan dengan sight recognition, sight word reading. Jadi ketika ada tulisan kucing itu sudah ada pada long term memory, maka anak akan menjadi lancar membaca dan melakukan sight word recognition. Jadi akan sangat mudah gitu membaca sekilas tanpa benar-benar dilihat satu persatu hurufnya. Sehingga ketika kedua hal tersebut terjadi, decoding kemudian jadi akurat, versi, kemudian ada sight word recognition, maka barulah anak memahami atau memaknai bacaan. Jadi ketika anak disleksia memiliki defisit kepada dua hal tadi, di kemampuan fonologi dan RAM-nya, maka proses yang tadi disebut itu tidak terjadi dengan baik. Gagal mereka melakukan proses membaca dengan baik. Dalam proses tadi, anak disleksia itu akan mengalami kendala dalam mengingat bentuk dan nama simbolnya. Karena tadi kita tahu ada beberapa bentuk simbol yang mirip. Kemudian mereka juga bisa memiliki kendala dalam mengingat bunyi yang mirip. Ya, ada bunyi-bunyi huruf yang mirip juga kan, seperti B, P. Kemudian memiliki kendala dalam mengingat bunyi simbol, misalnya simbol konsonan itu akan mengalami perubahan bunyi ketika bergabung menjadi bunyi suku kata yang disandingkan dengan vokal, misalnya K dan U itu tidak menjadi kau tapi ku. Kemudian tadi lalu C dan I itu tidak menjadi CI tapi kan ci. Kemudian N dan G tidak menjadi NG gitu. Tapi jadi eng. Nah, kita bisa bayangkan jika yang di blending itu nama hurufnya ya bukan bunyi huruf, maka kata kucing itu tidak dibunyikan menjadi kucing, tapi bisa menjadi kau, shenge. Tidak mudah bagi disleksia memahami perubahan bunyi tersebut, karena mereka memiliki defisit fonologi. Jadi seringkali mereka salah dalam menyebutkan huruf, suku kata, dan bahkan membaca kata.
nampak seperti ada huruf yang tertukar, bunyinya, ada juga penambahan huruf, penghilangan huruf, dan yang lain-lain. Dan ketika proses blending, karena mereka ada defisit di run, saat merecall kembali bunyi suku kata, ini bisa saja urutannya menjadi keliru. Gitu. Tadi kan harusnya ku, ci, ang. Jadi bisa jadi ci, ku, ang, dan sebagainya. Syukur jika masih kelirunya di urutan di urutannya tadi gitu ya. Tandanya berarti mereka masih ingat. Nah, tapi ada yang hilang bunyinya. Jadi ketika merecall sudah tidak ada lagi karena proses yang dilakukan terlalu lama, misalnya lebih dari 15 detik, karena anak yang mengurai simbol bunyi dan akhiran tulisannya kucing tadi hanya jadi dibacanya jadi cing misalnya. Punya sudah lupa. Nah, kebanyakan anak disleksi juga masalahnya di central eksekutif tadi. Jadi untuk memutuskan memilih fokus kemana, mengabaikan input sensori yang mana, beralih fokus kemana, menentukan mana prioritas yang harus dijadikan fokus. Nah, jika di situ masalah besarnya, jadi bagi mereka membaca ini adalah hal yang sangat melelahkan dan menyulitkan. Jadi mereka merasa tidak mampu dan memutuskan untuk menarik diri dari apa yang berkaitan dengan membaca gitu, karena bagi mereka membaca itu berat. Maka banyak penelitian yang berupaya mencari cara agar anak disleksia ini dapat membaca dengan baik, diantaranya melalui reading readiness, menyiapkan kemampuan dasar membaca. Tadi seperti yang Pak Andang sampaikan, Prof. Andang, ada beberapa prerequisite membaca ya, atau prasyarat membaca. Ininya dulu yang dikuatkan. Ada 5 skill dalam membaca, dan ini hasil dari NRP, tadi yang saya singgung di awal, National Reading Panel. Ini berlaku untuk semua anak, jadi tidak hanya anak yang memiliki kesulitan dalam membaca atau disleksia saja. Ini digunakan dalam pengajaran membaca di semua sekolah di Amerika ya ketika itu. Dan bahkan menyebar ke beberapa negara. Nah, pertama ada phonemic awareness. Ini merupakan bagian kecil dari phonological awareness, karena pola bahasa Inggris ini kebanyakan monosyllable, misalnya ada cat, once, sleep, dan lain-lain. Jadi banyak menggunakan phonemic interaction sebelum diajarkan bagaimana melakukan decoding ya, mengkaitkan huruf dengan bunyinya. Sedangkan kalau di Indonesia, karena pola bahasanya ini kebanyakan multisyllable, misalnya 1, 2, jadi kucing gitu ya, tidur, dan lain-lain, maka level syllable diperlukan dalam phonological interaction. Jadi menjadi tahapan yang harus dilakukan gitu sebelum mereka belajar membaca. Tahun 2018 yang lalu saya bersama Prof. Endang ini menemukan, juga Prof. Shihab ya yang tadi Pak Yoga sebutkan, menemukan sebuah strategi pembelajaran membaca berbasis fonologi. Jadi di mana anak sebelum dikenalkan simbol huruf, mereka diajarkan dulu melakukan blending ya, melebur bunyi, melakukan segmenting, memisahkan bunyi, isolasi, kemudian addition, deletion, dan puncaknya itu ada substitution, tentang bunyi semuanya tanpa ada simbolnya. Jadi mulai dari bunyi kata, suku kata, dan sampai bahkan ke fonem. Ketika dilakukan cara pengajaran ini, anak menjadi bisa kembali membaca dengan tepat ya, mampu melakukan decoding dengan baik. Sedangkan agar anak lancar membaca pada kemampuan yang harus dilatihkan, yang tadi fluensi, nah ini ada RAN ya yang berperan di sana. Nah, RAN ini biasanya ada yang disebut dengan alphanumerik. Jadi nanti anak akan diminta menyebutkan objek, warna, digit, angka, atau huruf ya yang berjumlah 50 dengan cepat kurang dari 1 menit. Ini berkaitan dengan kemampuan working memory. Jadi dicek gitu ya, kemampuan RAN-nya ini ada terstandar tesnya, dan itu juga bisa dijadikan intervensi bagi kita untuk di bagian RAN-nya. Bisa juga menggunakan counting recall ya. Jadi misalnya diperlihatkan beberapa kartu alphanumerik, kemudian ditutup dan diminta menebak yang tertutup itu apa. Nah, karena short term memory dan working memory saat ini dianggap bagian yang sama ya. Ini yang tes counting recall ini short term memory. Kemudian di long term memory dapat dilatih dengan digit span. Jadi anak
diminta menyebutkan kembali, misalnya digit angka yang sebelumnya disebutkan maksimal biasanya 7 atau 9 sampai 9 digit. Ini bagian dari pra membacanya. Ketika semua intervensi itu dilakukan, maka akhir yang kita harapkan terjadi yaitu anak mampu membaca. So every child can read. Begitu kata guru juga kakak saya, Dr. Arif Tobur. Demikian Bapak Ibu yang dapat kita telah bersama mengenai proses membaca pada anak disleksia. Semoga ini cukup ya menjadi pemantik dalam diskusi nanti.